ditunggu di Youth Lab ini tuh adalah studionya. Setiap peserta disuruh milih untuk belajar di studio yang seru-seru. Ada musikal, tari, EDM, kuliner, crafting, special design, modeling, dan stunt. Di studio tari tahun ini kita menyediakan 4 koreografi, terus per kelompok itu akan belajar 2 koreografi. Yang menarik tahun ini tuh nggak ada yang nggak mau gerak, jadi semuanya mau ngikutin gitu. Jadi kayak lebih merata gitu tahun ini. Kelas dance-nya seru banget tapi capek banget. Nafasnya kayak gitu. Di tari aku juga bisa enjoy gitu meskipun sebenarnya capek sih, tapi sebenarnya nari itu bikin happy gitu. Jadi meskipun kayak ketua-ketua nih kayak stres sana sini, tapi kayak happy-nya bisa dapet di nari gitu. Menurut aku coaching dari Kanala itu sangat-sangat jelas, slowly tapi pasti. Kita minder, kita mikirin diri kita sendiri, tapi kita nggak mikirin penonton-penonton yang ada di depan kita. Apapun yang terjadi, lupa atau apapun, aku nggak mau ada yang ketawa-ketawa sama aku. Susah gak masukin benang ke jarum? Susah banget. Aku kasih begini benangnya sampai kayak bentuk runcing. Aku kasih masuk nggak berhasil. Di letoy kan. Karena biar bisa berantem daripada kayak kelas lain yang joget-joget atau bikin makanan atau bikin sesuatu, aku pilihnya yang berantem-berantem aja karena menurutku kayak kelihatannya seru, keren. Kelasnya seru. Bener belajar bikin jadi pede sih. Terus setelah pede, jadinya lebih kayak belajar gimana cara pembawaan diri, kayak body language-nya gimana gitu. Aku memang mengenalkan basic-basic apa sih itu special design dan lebih fokus ke praktek. Lumayan atentif, sesama kelompok mereka saling berdiskusi dan lumayan aktif gitu. Awal itu chefnya itu ngenalin kita tentang step by stepnya cara masak, cara apinya segede apa, terus cara memotongnya itu gimana. Chef Ragil ini bener-bener kayak mengayomi kita banget loh, dia kayak sabar banget. Terus kayak enak banget, kalian kenyang di sini, kalian gendut di sini. Oh. Dihitung aja lah kayak, iya kan? Antusias pesertanya, mereka terlihat cukup stres semuanya. Karena ya gimana lagi dalam seminggu harus belajar software baru yang mereka nggak tahu apa-apa. Teori musik dikit, habis itu harus bikin lagu langsung sampai selesai. Jadi udah pasti stres sih. Udah mau gila kayak mereka bener lagi. Jujur aku nggak terlalu bisa ke musik kan, jadi kayak itu stres banget. Proses pembelajarannya itu kayak cepet gitu loh. Jadi kayak kadang aku bingung terus harus kayak mikir bentar, stres. The real challenge-nya lu harus perform dan harus bagus aja sih menurut gue. Lu harus bikin materi yang bisa diperformin gitu. Aku di sini karena aku cinta kalian semua. Ya, oke. Aku di sini karena aku cinta kalian semua. Aku di sini karena aku cinta kalian semua. Aku di sini karena aku cinta sama kalian semua. Musikal tuh seru ya, kayak nggak bisa diomongin kayak gimana, tapi pas ngejalanin tuh seru. Acting kalau diajar ke arah tuh seru banget. Kayak ke arah tuh bisa kayak ngajarin kita yang awalnya nggak bisa jadi bisa banget. Kan biasanya kan orang pengen yang actingnya, nyanyinya, tapi aku kayak nggak ikut acting, nggak ikut nyanyinya tuh udah kayak seneng aja. Yang penting diajar ke arah, diajar ke kiri kirado. Harapan aku jadi bisa lebih, kalau aku ikut musikal audisi, aku tuh jadi nggak malu-malu lagi gitu. Kamu jadi
Aku jadi permen. Jadi permen tahu. Soalnya aku gak nyangka aku pilih. Akhirnya setelah melewati ribuan musikal, aku yang terpilih menjadi pemeran utama. Makanya aku sedih, aku berharap aku jadi Erin. Ini sedih. Apa Nami? Dapat peran coy. Serius? Iya dapat peran. Peran apa? Peran mami yang gini-gini. Mumi. Iya mumi. Kali-kali kamu nyesel kamu bilang. Iya aku agak nyesel, tapi sekarang udah gak nyesel soalnya dapat peran. Rodi dapat peran nggak? Kamu jadi apa? Udah lihat belum? Iya, aku jadi tuyul. Tuyul. Kemana guys? Mau ke villa bawah, mau pitching. Optimis. Persiapan presentasinya agak hektik sih, soalnya setengah malam itu kami baru revisi banyak konsep. Tadi siang setelah studio tuh baru selesai beresin gitu sih. Berapa persen persiapan kalian tuh? 70. Deg-degan ya, soalnya skripnya aja baru jadi siang ini ya. Soalnya kita dari semalam ngerjain, tapi kayak banyak plot hole gitu. Kayak ada yang nggak nyambung, ada yang kadang endingnya nggak pas. Jadi kita cari itu terus. Sebenarnya diadakan tujuannya pitching itu supaya ini sesuai nggak sama temanya, terus apakah memungkinkan untuk dilaksanakan atau enggak, terus kalau misalnya ada masukan yang bisa bikin kayaknya final project-nya lebih bagus gitu buat mereka gitu. Kalau sejauh ini sih memang langsung di-okein ya sama mereka dan belum ada revisian sama sekali. Kalau menurut aku cerita ini terlalu rumit. Iya. Maksudnya kamu nyeritain aja, kita udah lost interest. Sebenarnya secara simpel satu scene itu harus bisa dijelaskan dalam 3 kalimat. Kamu jangan kebanyakan mikir sendiri. Ajak temennya juga mikir, jadi otaknya banyak. Kalau otaknya di kamu sendiri, nanti kamu pecah otaknya. Ya. Yang agak kayaknya akan berubah banyak itu ada kelompoknya Bluetooth sama Minions. Itu yang cukup banyak catatan kayaknya dari tadi. Aku nggak tahu mereka sanggup atau enggak. Kayak Hewit tuh yang Bluetooth kan berarti dia jadi ketua. Dia jadi sutradaranya juga. Terus cerita juga cuma dia doang yang ngerti. Nanti dia harus orasi juga. Berarti kan pasti dia harus main. Nah aku nggak tahu dia akan sanggup atau enggak menjalankan itu semua gitu. Yang 4 ini itu sebenarnya profesinya beda-beda. Bukan entertainment gitu. Maksudnya kayak pekerjaan mereka tuh bukan. Ini kayak ceritanya bagus untuk film gak sih? Aku nggak kebayang kalau di panggung. Karena kamu fokusnya 2 gitu, Sesa. Kamu cerita kelompok yang dibentuk baru, terus tiba-tiba cerita lagi kelompok penari menjadi terlalu rumit, mesti ambil salah satu. Mayor. Sebenarnya aku udah agak expect sih, misalnya ceritanya terlalu repot gitu. Semalam juga kita juga kayak hampir tidak tidur ya, cuman mau disimpulin kayak susah gitu. Dari cerita yang awal, monyet bodoh pinter sama Ita Dosin itu kayak belum benar-benar bisa nyimpulin sebenarnya harusnya kayak gimana.